Kemudian ada juga verifikasi ijazah jenjang sebelumnya jika siswa WNA tersebut itu memang tingkat 7 ke atas. Ya, ini adalah penanganan residu untuk NISN kosong. Jadi mau tidak mau sekolah harus mengurus agar semua siswa, khususnya siswa tingkat akhir punya NISN. Ya, kalau SD berarti cukup perbaikan identitas, kalau SMP ke atas itu harus ada pengajuan dari operator sekolah berupa edit NISN atau penerbitan NISN tingkat lanjut. Ya, ini adalah tahapannya. Tahapannya cukup sederhana saja. Di menu edit NISN misalkan begitu ya, kita bisa melakukan klaim NISN selama NISN yang diajukan tersebut itu tidak terpakai oleh siswa lain yang statusnya aktif dan NISN yang diklaim itu harus tercatat di arsip kementerian. Ya, biasanya kan operator sekolah melihat NISN itu dari ijazah, tapi ternyata banyak kita temukan NISN yang ada di ijazah itu ternyata memang tidak tercatat di arsipnya kementerian. Ya, nggak tahu NISN-nya dapat dari mana, terus dicantumkan di ijazah. Karena ketika kita cek, NISN-nya ternyata tidak ditemukan. Nah, jika demikian, maka proses klaim itu tidak bisa dilanjutkan. Ya. Nah, jika proses klaim untuk peserta didik gagal diajukan di menu edit, maka kami sudah siapkan menu alternatifnya, yaitu lewat fitur penerbitan NISN tingkat lanjut. Ya. Jadi ini fitur di mana satuan pendidikan bisa lebih mudah mengajukan klaim atau penerbitan NISN baru, karena tidak ada eh, apa ya, validasi secara sistem untuk memastikan NISN yang diajukan dari sekolah. Yang ngecek langsung itu nanti adminnya. Kami akan cek satu persatu pengajuan yang diajukan lewat penerbitan NISN tingkat lanjut. Kalau lewat klaim tadi, pemeriksaannya otomatis by system. Jadi NISN yang diklaim itu akan dicek oleh sistemnya langsung. Tapi kalau di penerbitan NISN tingkat lanjut, yang ngecek itu adalah admin dari Pusdatin satu persatu. Ya, bedanya di situ aja. Kedua fitur ini itu mensyaratkan sekolah mengunggah ijazah jenjang sebelumnya. Jadi itu harus ada. Ya. Nah, di sini di tahapan penerbitan NISN tingkat lanjut, sekolah akan dipaksa untuk mengunggah ijazah, gitu ya, ijazah jenjang sebelumnya. Ya. Banyak yang salah ketika mengajukan NISN tingkat lanjut ini, di mana dia malah mengisikan sekolahnya saat ini. Padahal yang diminta itu adalah informasi dari sekolah jenjang sebelumnya. Ya, kalau sekolahnya sudah tutup, gitu ya, ijazahnya itu ada, tapi ternyata penerbit ijazahnya sudah tutup. NPSN-nya ketika kita cari tidak ditemukan, maka kami sudah siapkan NPSN khusus bagi sekolah yang sudah tutup, gitu ya, atau sekolahnya itu merupakan sekolah asing. Nah, itu pun kami sudah siapkan NPSN alternatif jika memang NPSN-nya tidak ditemukan. Tapi syaratnya, jika sekolahnya sudah tutup, itu harus ada surat keterangan dari Dinas Pendidikan, gitu ya, atau dari Kemenak yang menaungi sekolah-sekolah yang tutup tadi untuk memberikan keterangan bahwa sekolahnya sudah tutup dan sudah tidak beroperasi lagi. Ya, kalau misalkan sekolahnya adalah sekolah asing, maka harus ada surat keterangan penyetaraan ijazah dari kementerian, ya, untuk menggantikan ijazah yang diterbitkan oleh sekolah asing. Sekolah asing ini adalah sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional. Jadi sekolah yang di luar negeri gitu ya. Sekolahnya Malaysia gitu ya. Sekolahnya Inggris, sekolahnya Arab Saudi gitu ya, sekolahnya intinya eh, penerbit ijazah tapi tidak menggunakan kurikulum nasional. Nah, itu harus harus ada dokumen pengganti berupa surat keterangan penyetaraan ijazah. Ya. Nah, ini adalah penanganan untuk residu peserta didik yang belum punya NISN. Berikutnya itu adalah penanganan residu untuk data ganda. Kalau di ijazah biasanya masalah NISN-nya ganda atau NIK-nya ganda. Ya, penanganan yang terbaik itu adalah melalui manajemen pendataan, yaitu lewat Dapodik atau EMIS. Jadi ketika di Verval PD dicek di bagian quality control itu ternyata data ganda. Nah, maka penyelesaian yang terbaik itu adalah salah satu data ganda itu dikeluarkan dari Dapodik atau EMIS. Ya, kalaupun tidak bisa dikeluarkan oleh sekolahnya, itu bisa dibantu oleh Dinas Pendidikan ataupun juga UPT.
misal BPMP gitu ya. BPMP Kaltim ini sebenarnya bisa bantu untuk menangani data-data yang statusnya ganda. Ganda tapi dibiarkan oleh sekolahnya, artinya tidak diselesaikan gitu ya. Sebenarnya dinas ataupun juga UPT lewat Dapodik itu bisa bantu menangani kondisi data gandanya dengan cara dikeluarkan salah satu data gandanya dari pendataan. Nah, eh, jika mekanisme yang kami rekomendasikan ini ternyata tidak bisa dilakukan, gitu ya, saya tidak punya kontaknya ke dinas atau tidak tahu cara menghubungi UPT, gitu ya, saya sudah menghubungi sekolah yang ganda tapi tidak juga diproses. Nah, maka kami siapkan mekanisme alternatif. Alternatif penyelesaian untuk data ganda yang statusnya aktif dan aktif, gitu ya. Jadi kami sudah siapkan di Verval PD, namanya fitur pengeluaran siswa berdasarkan NISN ganda atau fitur pengeluaran siswa berdasarkan NIK ganda. Ya, sekarang NIK ganda sudah bisa diselesaikan jika statusnya aktif dan aktif, dan diselesaikannya itu lewat sekolah. Ya, jadi untuk penanganan data ganda yang statusnya aktif dan aktif itu lewat pengeluaran siswa. Gitu ya. Jadi memang khusus spesifik pengeluaran siswa ini hanya bisa menyelesaikan data ganda yang statusnya aktif dan aktif. Ya, baik itu sama NISN atau sama NIK-nya. Tentunya ada dokumen yang harus diunggah di Verval PD karena Verval PD ini adalah pengajuan penyelesaian residu secara sepihak, maka perlu ada verifikasi tentang kebenaran yang diajukan oleh sekolah, yaitu verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang diunggah oleh sekolah. Ya, dokumennya bisa berupa dokumen mutasi, dokumen kelulusan, atau surat keterangan aktif bersekolah dari kepala sekolah. Ya. Nah, ini adalah ilustrasinya di mana proses penanganan untuk data ganda yang statusnya aktif-aktif. Ya, kalau lihat di contoh ini ada data ganda satu anak gitu ya, namanya sama-sama kelas 7 di sekolah yang berbeda, satu di PKBM, satu di SMP, statusnya aktif-aktif. Nah, ini adalah penyelesaian secara alternatif ya. Jadi sebenarnya rekomendasinya adalah operator PKBM atau operator SMP itu mengeluarkan data dari Dapodik. Itu akan otomatis menyelesaikan data ganda. Tapi kalau operator tidak mau mengeluarkan siswa, sama-sama bersikeras tidak mau mengeluarkan siswa, maka kami siapkan mekanisme alternatif, yaitu dari Verval PD tadi. Kami siapkan menu pengeluaran siswa, gitu ya. Kalau kesamaannya berdasarkan NISN, berarti dikeluarkan lewat pengeluaran siswa NISN ganda. Ya. Di sini ada formulirnya, yang harus diisi adalah NPSN sekolah asal, NISN, nama, dan tanggal lahir. NPSN ini merujuk pada sekolah yang akan kita keluarkan siswanya. Jadi jangan, pasti akan ditolak oleh sistem, pasti akan gagal. Jadi yang dimasukkan itu adalah NPSN sekolah yang mencatat anak kita, gitu ya, ganda tercatat di sekolah tersebut gitu, baru kita masukkan NPSN-nya di sini. Kemudian NISN itu harus diisikan dengan benar, nama pasti kesalahan tulis, isikan hanya 3 huruf saja. Tanggal lahir ini boleh tidak diisi, jadi nggak perlu diisi nih tanggal lahirnya, karena beberapa contoh atau sampel data ganda itu ternyata tanggal lahirnya berbeda antara di satu sekolah dengan sekolah lainnya itu menuliskan tanggal lahir yang berbeda. Makanya tanggal lahir tidak perlu diisi nggak apa-apa, asal nama diisi minimal 3 huruf. Ya. Jika data ganda ditemukan, selanjutnya adalah memilih tahapan jenis keluarnya. Jadi data itu akan dikeluarkan dengan status keluarnya apa, kemudian mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Ya. Dokumennya bisa dokumen mutasi, bisa dokumen kelulusan, atau dokumen berupa surat keterangan aktif bersekolah dari Kepala Satuan Pendidikan. Ya. Nah, proses ini membutuhkan persetujuan dari Pusdatin. Jadi, Satuan Pendidikan bisa mantau statusnya sudah disetujui atau belum, atau bahkan ditolak oleh Pusdatin. Mungkin dokumennya tidak sesuai gitu ya. Nah, itu bisa dipantau oleh Satuan Pendidikan setiap pengajuan pengeluaran siswa berdasarkan NISN ganda. Ya.
sekali lagi, fitur pengeluaran siswa NISN ganda itu hanya berlaku untuk status data ganda yang aktif dan aktif. Ya, contohnya untuk yang ini di atas. Atas nama Amanda, aktif di PKBM, aktif juga di SMP. Berikutnya, nah ini adalah fitur baru sebenarnya, pengeluaran siswa berdasarkan NIK ganda. Ya, kalau yang tadi berdasarkan NISN, jadi gandanya berdasarkan NISN. Tapi kalau yang kedua ini berdasarkan NIK-nya. Ya, tapi secara proses dan secara klasifikasi sebenarnya sama saja. Ya, statusnya harus aktif dan aktif, gitu ya. Itu baru bisa diajukan pengeluaran lewat NIK ganda ini. Tahapan gitu ya, NPSN sekolah, NIK, nama yang harus dimasukkan, tanggal lahir itu sama seperti tadi. Yang dimasukkan jangan memasukkan NPSN sekolahnya sendiri. Ya, bedanya di sini harus mengisi NIK. Kalau tadi berdasarkan NISN ganda, yang diisikan harus NISN. Tapi nama tetap sama, minimal 3 huruf dan tanggal lahir tidak perlu diisikan. Oke ya. Nah, ini fitur yang sama saja berdasarkan dibedakannya berdasarkan indikator atau gandanya itu pada variabel yang mana, NISN kah atau NIK-nya. Ya, sekarang sudah bisa diselesaikan oleh sekolahnya langsung. Jadi tidak perlu lapor lagi ke dinas. Kalau misalkan tadi ya sudah coba hubungi dinas tapi tidak juga diproses gitu ya. Maka mandiri lewat Virtual PD. Berikutnya itu adalah penanganan residu data ganda masih tentang duplikasi. Kalau yang tadi statusnya aktif dan aktif, yang saat ini adalah data ganda yang statusnya satu data berstatus aktif, data lainnya berstatus tidak aktif. Ya, sebenarnya residu ini merupakan hasil dari tidak optimalnya pendataan Dapodik. Dapodik itu kan harusnya tarik data ketika ada mutasi atau kelulusan. Ya, narik data dari sekolah sebelumnya. Tapi itu tidak dilakukan oleh sekolah, maka muncullah residu ini. Ya, data yang dimutasikan, yang diluluskan, itu statusnya tidak aktif di sekolah sebelumnya, lalu diinput ulang oleh sekolah baru, sehingga muncul satu data baru yang statusnya aktif. Akibatnya residunya seperti ini, aktif dan tidak aktif. Solusinya ada di Dinas Pendidikan. Jadi satuan pendidikan itu sifatnya hanya melaporkan saja. Lapor data saya ganda, statusnya aktif tidak aktif. Nah, Dinas Pendidikan itu akan menyelesaikannya lewat fitur merger data. Ya, kami sudah bekali verbal PD-nya Dinas Pendidikan, baik kabupaten kota atau juga provinsi, untuk bisa mengajukan proses merger. Ya, untuk data aktif dan tidak aktif, penyelesaiannya itu bukan dikeluarkan datanya, tapi diajukan merger, digabungkan datanya. Data yang tidak aktif digabung dengan data aktif, supaya data di pendataan itu menjadi tunggal satu lagi. Ya. Nah, pengajuan merger pun sama. Setiap pengajuan dari Dinas Pendidikan itu akan diverifikasi dulu, diverifikasi ulang, diperiksa ulang oleh Pusdatin. Jadi tidak semua proses di dinas itu langsung berubah datanya, tidak langsung hilang residunya, tapi ada proses persetujuan dari Pusdatin. Ya, ini adalah tahapannya. Ya, mungkin satuan pendidikan boleh tahu gitu ya, apa sih yang dilakukan oleh dinas gitu. Nah, tentunya dinas yang harus sangat tahu bagaimana memproses pengajuan data-data ganda yang statusnya aktif tidak aktif ini. Jadi di loginnya dinas, di akun verbal PD-nya dinas itu ada dua menu, merger NISN dan juga merger NIK. Fungsinya sama untuk menggabungkan dua data yang statusnya aktif dan tidak aktif. Ya, misal seperti ini, ada satu anak gitu ya, tercatat di PKBM kelas 10, statusnya aktif, tapi ada data gandanya berdasarkan NIK itu dia ganda gitu ya. Sebelumnya itu tercatat di MI. Jadi anak ini lulusan MI kelas 6, tapi operator PKBM tidak melakukan tarik data terhadap data tersebut. Justru melakukan input ulang. Ya akibatnya muncul data ganda. Nah, inilah yang diproses oleh dinas. Data tersebut itu diajukan merger untuk digabung. Data MI digabung dengan data PKBM, sehingga rekam didik si anak itu menjadi tersambung kembali dan tidak terputus. Gitu ya. Nah, ini pengajuannya dilakukan oleh dinas.
Kemudian proses ini hanya berlaku untuk data yang statusnya aktif dan tidak aktif. Oke ya. Nah, merger NISN berarti data gandanya itu merujuk pada ganda terhadap NISN. Ya, tentu ada pemeriksaan dari dinas juga bahwa data ganda itu harus merujuk pada siswa yang sama. Karena ini adalah proses merger, menggabung data. Jadi nggak boleh menggabung dua data yang berbeda, dua orang berbeda digabung menjadi satu. Ya, itu tidak benar. Jadi pemeriksaan oleh dinas itu adalah memastikan data yang akan di-merger itu merupakan satu data siswa yang sama. Meskipun mungkin ada perbedaan penulisan di masing-masing sekolah gitu ya. Misalkan yang ini nama ibu kandungnya beda gitu, ditandai warna kuning tua. Ya, berarti ada kemungkinan nama anak sama, NIK sama, tempat tanggal lahir sama, tapi di MI dan di PKBM ini menuliskan nama ibu yang berbeda. Nah, makanya perlu lebih teliti dinas ketika akan mengajukan merger. Jangan sampai siswa yang berbeda itu diajukan merger. Kemudian, dinas juga tentunya akan memeriksa tingkat pendidikannya. Wajar atau tidak, data tidak aktif itu harusnya kan lebih rendah dari sekolahnya dia saat ini. Aktif itu kan berarti pendataan saat ini. Dan tentunya eh, kewajaran atau kenormalannya, status data yang aktif itu lebih tinggi daripada status siswa yang tidak aktif tadi. Jika verifikasi dua hal itu sudah dilakukan, nah baru dinas bisa mengajukan merger. Ya, jadi ada tahapan, tidak semuanya diproses oleh dinas mungkin. Jadi ada pemeriksaan-pemeriksaan, kemudian bisa diajukan merger oleh dinas. Nah, yang kedua itu adalah merger berdasarkan kesamaan NIK. Jadi NIK-nya sama. Jadi mungkin saja NISN-nya juga sama atau juga mungkin NISN-nya berbeda. Ya, misalkan contoh di sini ada satu anak gitu ya, ternyata NIK-nya sama, tapi NISN-nya berbeda. Waktu di TK itu NISN-nya lain, ketika di SD dibuatkan NISN baru diajukan NISN baru oleh SD-nya, gitu ya, dan muncul NISN baru, gitu ya. Nah, oke, saya ulang bahwa yang dilakukan oleh dinas ketika akan mengajukan merger NIK pun tidak jauh berbeda dengan merger NISN. Jadi harus memastikan itu adalah orang yang sama, kemudian tingkat pendidikannya juga normal atau wajar. Ya, yang tidak aktif itu lebih rendah dibandingkan peserta didik aktif. Nah, dua proses merger NIK dan juga merger NISN ini tetap butuh persetujuan dari Pusdatin. Jadi kalaupun data siswa yang berbeda itu diajukan merger, itu akan kami proses kembali, akan verifikasi. Jadi tidak semua yang diajukan oleh dinas itu akan disetujui. Akan ada verifikasi ulang dari Pusdatin. Gitu ya. Nah, yang ketiga, ini adalah tentang penanganan residu kependudukan. Nah, ini adalah jenis residu yang paling banyak jumlahnya. Ya, residu kependudukan ini atau residu identitas ini, kalau dalam ijazah itu sebenarnya fokusnya hanya 4 saja, NIK, nama, tempat lahir, dan tanggal lahir. Ya, ini yang akan dicantumkan di ijazah, nama, tempat, dan tanggal lahir. Nah, ini adalah residu yang paling banyak ditemukan di sekolah, dan sebenarnya penanganannya itu eh, berdampak pada pendataan atau pengelolaan data kependudukan yang dikelola oleh Dukcapil. Jadi ini memang lebih berat kasusnya karena harus ada pelibatan, harus ada konfirmasi, harus ada koordinasi ke kantor kependudukan untuk memastikan dokumen yang paling mutakhir. Ya, perbaikan identitas itu mensyaratkan eh, data peserta didik tercatat dengan baik di Dukcapil. Nah, itulah yang kadang menjadi berat gitu ya, karena sekolah itu harus mengedukasi orang tua ataupun juga siswa, jika datanya tidak pada Dukcapil, maka harus ada dokumen yang paling mutakhir dari Dukcapilnya sendiri. Harus diminta. Mau nggak mau, kalau belum punya, maka orang tua harus datang ke kantor Dukcapil untuk menerbitkan dokumen kependudukan yang paling mutakhir. Gitu ya. Nah, eh,
Penanganan untuk residu kependudukan itu di Verval PD kami siapkan menu edit identitas. Kalau dulu namanya edit identitas atau cek Dukcapil pusat, gitu ya. Tapi untuk saat ini fiturnya sudah terbagi dua, itu tidak signifikan. Pola, gitu ya, di salah satu menu tadi, apakah berubahnya drastis atau tidak. Nah, itu ada fitur tersendiri. Tapi kalau ada perubahan antara data awal dan data saat ini, maka itu pun sudah dibuka. Termasuk untuk merubah NIK yang seperubahan dari orang tua. Nah, itu sekarang sudah bisa dieksekusi sendiri oleh sekolah. Ya. Fitur ini, fitur edit identitas di Verval PD, itu juga bisa dimanfaatkan untuk memadankan data secara langsung ke Dukcapil. Jadi kalau kita penasaran data Dukcapilnya sudah update atau belum, gitu ya. Kalau belum padan, terlalu lama, nah itu bisa diajukan percepatan pemadanan ke Dukcapil lewat fitur ini. Ya. Kalau sekarang sudah berubah menjadi perubahan data tidak signifikan. Nah, itu adalah fungsi yang sama yang masih bisa digunakan adalah eh, memadankan data yang belum padan. Bisa dilakukan lewat fitur tersebut. Ya, jadi pemadanan itu tidak harus menunggu pemadanan otomatis by system dari kementerian, tidak perlu. Lakukan saja pemadanan ulang yang lebih cepat sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Misalkan data saya ini kok belum dipadankan secara otomatis ya oleh sistem. Nah, sekolah bisa mempercepat mengajukan pemadanan sendiri lewat Verval PD tadi. Bisa perubahan data tidak signifikan atau pengajuan data yang berubah signifikan. Ya. Sini ada dua fiturnya. Yang pertama adalah perubahan data tidak signifikan. Syaratnya data yang berubah itu tidak boleh terlalu jauh. Gitu ya. Dan data yang baru, data saat ini itu harus padan dengan Dukcapil, syaratnya itu. Ya. Indeks yang diterapkan pada aplikasi itu adalah kemiripan yang sangat tinggi, 75 ke atas, baru bisa diajukan lewat perubahan data tidak signifikan. Ya, di sini ada tahapannya, dipilih siswanya, gitu ya. Kemudian nanti diisikan data perbaikannya. Syaratnya tidak boleh terlalu berbeda. Dan data baru ini harus padan dengan Dukcapil. Ya, untuk perubahan data tidak signifikan, ini tidak ada persetujuan dari siapapun, baik dari dinas ataupun juga dari Pusdatin. Artinya, perubahan data ini akan otomatis mengupdate data si peserta didik. Jadi tidak perlu menunggu, datanya akan otomatis berubah. Ya, asalkan data baru padan dengan Dukcapil. Yang kedua, itu adalah pengajuan perubahan signifikan. Nah, ini bisa digunakan ketika datanya berubah terlalu jauh, gitu ya. Nama pertamanya mungkin Arjuna, gitu ya, atau yang lain, terus berubahnya terlalu jauh. Nah, itu bisa digunakan di sini. Ya, syaratnya indeks kemiripan datanya itu harus rendah atau di bawah 75. Kalau indeks perbedaannya itu masih di atas 75, itu pasti akan ditolak dari fitur ini. Harus menggunakan yang tidak signifikan. Di sini pilih siswanya, nah diisikan seperti ini, misalkan tempat tanggal lahirnya itu berubah. Nah, maka kan ini sudah pasti eh, kemungkinan indeks kemiripannya di bawah 75. Nah, itu bisa diajukan lewat sini. Syaratnya data baru yang diajukan itu harus padan dengan Dukcapil. Nah, ini juga kelihatan di contoh NIK-nya berbeda nih antara NIK lama dengan NIK saat ini. Nah, itu mungkin yang menyebabkan indeks kemiripannya rendah. Dan justru karena rendah, itu bisa diajukan lewat fitur perubahan data signifikan. Itu ya. Jadi ini adalah pengajuannya, dan yang berbeda di pengajuan perubahan data signifikan, perubahan yang diajukan itu tidak langsung mengubah data. Jadi sekolah itu sifatnya adalah pengajuan dan akan dilakukan persetujuan oleh Pusdat, tidak otomatis berubah datanya. Ya. Nah, pastikan ketika klik validasi data, itu hasil pemadanannya adalah 100 semua. Saat ini indeks kesesuaian untuk perbaikan identitas itu adalah 100, baru bisa disimpan. Ya. Jadi
nama, kesesuaian nama, penulisannya itu harus 100, tempat, tanggal lahir gitu ya. Itu termasuk juga nama ibu kandung itu harus indeksnya 100 baru bisa diajukan perubahan data. Nah, ini indeks ini yang dimaksud ya. NIK yang baru, nama, tempat, tanggal lahir sampai dengan jenis kelamin itu harus sesuai indeksnya 100 baru bisa diajukan untuk update data. Dan yang terakhir, ini tentunya adalah yang menjadi perhatian bagi penulisan nama sekolah. Nama sekolah itu merujuknya itu pada dokumen izin penyelenggaraan atau izin pendirian atau izin operasional sekolah. Ya, jadi apapun nomenklatur sekolah itu nantinya akan tertuang dalam ijazah. Nah, karena ijazah ini adalah produk hukum, maka harus merujuk pada produk hukum lainnya. Ya, misalkan nama, tempat, tanggal lahir, itu kan rujukannya Dukcapil gitu ya, kartu keluarga, akte kelahiran gitu ya. Satuan pendidikan pun sama, nama yang ada di ijazah itu merujuk pada SK izin pendirian operasional atau izin penyelenggaraan satuan pendidikan. Ya, makanya itu dituangkan dalam ijazah. Jadi harapannya apa yang tertulis di izin operasional, di izin pendirian, itu juga yang dicantumkan di ijazah. Jadi ditemu, jika ditemukan ketidaksesuaian, maka Dinas Pendidikan bisa bantu untuk melakukan penyesuaian nomenklaturnya. Ya, jadi misalkan saya mau mengubah dulu nomenklaturnya supaya sesuai dengan izin penyelenggaraan sekolah. Ya boleh-boleh saja lapor ke dinas. Yang penting izin penyelenggaraannya itu sudah ada ya dan masih berlaku. Prosesnya itu dilakukan oleh dinas. Jadi dinas di aplikasi Verbal SP itu bisa mengajukan perbaikan nama dan jenjang untuk menyesuaikan nomenklatur sekolah yang akan dicantumkan pada ijazah agar sesuai dengan izin penyelenggaraan satuan pendidikan. Ya. Eh, Perubahan nomenklatur sekolah itu sebenarnya tidak berimplikasi pada satu program saja, misal ijazah. Enggak. Semua perbaikan data yang diajukan dari Verval itu akan mengubah ke semua sistem pendataan, mulai dari Dapodik, BOSP, gitu ya. Kemudian tunjangan, gitu ya, tunjangan guru-guru ataupun juga yang lainnya, dan itu akan berimplikasi pada perubahan yang diajukan lewat Verbal SP ini. Jadi mohon berhati-hati ketika melakukan pengajuan atau penyesuaian nomenklatur sekolah, gitu ya. Momennya dicari momen yang pas, gitu, sehingga program-program yang berkaitan dengan nama sekolah itu tidak terdampak, ya. Nah, itu mungkin paparan singkat terkait pengelolaan atau penanganan residu data, khususnya peserta didik, untuk mendukung pengelolaan ijazah supaya bisa lebih lancar dan optimal dibanding tahun kemarin. Nah, kami pun juga Pusdatin memiliki apa ya kanal tersendiri gitu ya yang disediakan melalui unit layanan terpadu yang bisa diakses di sini ult.kemendikdasman.go.id, dari mana kami menyediakan kanal-kanal sesuai dengan kebutuhan dari eh, pengguna gitu ya. Bisa lewat call center gitu ya, bisa lewat layanan Zoom gitu ya, tetap muka daring atau bisa lewat WhatsApp, bisa lewat email dan seterusnya gitu ya. Jadi kita satu pintu pelayanan, informasi, kendala, pelaporan itu diajukan melalui kanal ULT gitu ya. Tidak tidak langsung ke masing-masing personil Pusdatin tidak, tapi kita punya portal resminya lewat ULT. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan pada sesi kali ini. Gitu ya, singkat saja. Nah, sementara saya kembalikan dulu ke moderator kembali. Mohon maaf jika misalkan dalam paparan tadi ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Mursid Triasmanto SPD MPD atas paparan materinya. Ya, Bapak Ibu peserta webinar, jelas sekali ya pemaparan materi ini terkait penyelesaian data residu untuk mendukung pengelolaan ijazah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ya, bagaimana Pak Mursid? Kita tanya jawab dulu ya Pak, baru nanti kita ada praktek breakout roomnya.
Ya, baik Bu, Ya, ini ada silakan. yang raise hand ya Pak. Ya, silakan kepada Ibu Kim Mila. Silakan Bu. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar Ibu? Ya, bisa Bu. Langsung saja Bu. Ini mungkin terkait tentang penyesuaian data residu. Alhamdulillah di kelas 6 kami tidak ada penyesuaian data residu. Hanya saja di kelas bawah kami punya satu permasalahan yakni NISN ganda dan NIK ganda. Kalau saya coba pengeluaran, ternyata si anak ini kelas 3. Dan kondisi saat ini anak itu adalah kelas 2. Di sekolah asal dia kelas 3, di sekolah tujuan yang sekarang adalah di kelas 2. Maksudnya itu adalah orang tua anak ini tidak membawa data-data lengkap ketika pindah. Kami minta datanya, surat pindah dari sekolah lama tidak dibawa, tapi tiba-tiba si anak langsung ikut di sekolah. Nah, hal itu apa yang harus kami lakukan, Bu, untuk di sekolah kami saat ini? Karena tidak ada surat, karena kan di VMKPD tadi adalah syaratnya adalah mengikut surat keterangan pindah, dan itu kami tidak punya. Apa yang harus kami lakukan terkait hal itu? Mungkin itu saja Ibu. Mohon mungkin dari Bapak bisa menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Kim Mila mungkin bagaimana nih Pak Mursid? Apa langsung dijawab atau langsung dijawab? Ya, boleh Bu. Ya, Hmm, silakan Pak. baik. Eh, eh, Terima kasih tadi bahan diskusinya dari Bu Kimila ya, terkait dengan pengeluaran siswa yang di mana satu anak itu tercatat di dua sekolah. Tadi kalau dengar ceritanya berarti ketika pindah itu berarti tidak dilakukan tarik data ya dari sekolah Karena sebelumnya. Pak dan MI Al-Ula Balikpapan. Ya. Jadi untuk MI, mulai sekarang ke depan ya, mulai sekarang ke depan ya. Bu Kimila, mohon dioptimalkan proses tarik data dari Dapodik. Ya, mulai dari Ya, sekarang ke betul. depan, proses tarik data itu nantinya akan bisa lintas kementerian. Jadi tidak ada lagi alasan dulunya sekolah di madrasah terus diinput ulang, nggak ada. Nah, mulai sekarang ke depan itu sudah memungkinkan menarik data lintas kementerian. Jadi nggak ada lagi tuh alasannya siswa di input ulang karena sebelumnya sekolahnya di Ya, madrasah atau sebaliknya. Jadi benar. mohon optimalkan ke depan itu adalah proses tarik datanya supaya tidak terjadi residu yang seperti ini. Nah, Ya, kalaupun sudah terjadi sebenarnya masih bisa ditangani. Ya, kalau masih bisa dikomunikasikan dengan sekolah sebelumnya, minta sekolah sebelumnya untuk mengeluarkan siswa. Karena di paparan tadi kan saya jelaskan ya bahwa rekomendasi atau penanganan yang paling baik itu adalah dengan mengeluarkan satu siswa dari manajemen pendataan. Yang mengeluarkan siapa? Operator sekolahnya. Jadi eh, jika memang masih dimungkinkan untuk komunikasi dengan sekolah sebelumnya, minta sekolah sebelumnya mengeluarkan siswa tersebut dari Dapodik atau dari emisnya. Minta seperti itu. Kalau bisa dilakukan itu baik, tapi kalau tidak bisa, si operator sekolahnya itu tetap bersikeras menahan siswa, ya bisa minta bantuan Dinas Pendidikan atau UPT. Dinas Pendidikan atau UPT itu bisa bantu mengeluarkan siswa dari Dapodik. Tapi beda cerita kalau emis. Emis nggak bisa berarti. Ya, tapi kalau sekolah gandanya itu adalah sekolah yang menggunakan Dapodik, maka bisa minta bantuan dinas atau BPNP. Ya. Nah, kalau langkah rekomendasi tadi itu tidak bisa dilakukan, alternatifnya adalah lewat verbal PD. Ya, bisa pengeluaran siswa. Tergantung NISN yang ganda atau yang gak ganda, bisa dipilih salah satu dari ini. Nah, Ibu bilang, kami tidak punya dokumen mutasi, kami tidak punya dokumen kelulusan, tapi di sini kan ada surat keterangan aktif bersekolah. Jadi sekolah Ibu itu kan
siswanya menurut keterangan ibu sekolahnya memang benar di sekolah ibu. Nah, maka buatkanlah surat keterangan aktif bersekolah dari kepala sekolah. Jadi surat keterangan sepihak dari sekolah ibu bahwa benar misalkan siswa ini sekolahnya di sekolah saya sekarang gitu ya, pindahnya mulai masuk tanggal sekian, saat ini berada di tingkat sekian gitu ya. Ya, yang menerangkan bahwa tadi bahwa siswanya benar aktif bersekolah di sekolah ibu. Nah, itu bisa jadi dokumen pengganti jika tidak ada bukti dokumen mutasi. Tapi sekali lagi, proses alternatif ini adalah langkah terakhir jika langkah yang rekomendasi tadi tidak bisa dilakukan. Gitu, Bu. Jadi lebih utama dulu ya Jelas Pak ya kah? kita lihat ya. Iya, lebih baik itu dari manajemen pendataan. Kenapa? Kalau dikeluarkan dari Dapodik, nanti muncul tuh surat mutasinya. Keluarkan dari emis pun sama, muncul surat mutasinya. Itu lebih baik kan? Artinya, administrasi dari sekolah sebelumnya itu sudah tuntas. Khawatirnya, ya, ketika menerima siswa, tapi siswanya tidak dikeluarkan dari sekolah lain, khawatir ini ada urusan yang belum selesai di sekolah sebelumnya. Kan kasihan juga ketika dipaksa keluarkan siswa dari sekolah sebelumnya, tapi ternyata ada misalkan pembayaran yang belum selesai. Nanti kan kasihan sekolahnya, tidak ada yang bayar gitu, kerugian, siswa main pindah aja, orang tuanya nggak mau bertanggung jawab. Nah, kenapa kami rekomendasikan itu? Karena untuk menyelesaikan hal-hal seperti itu, sehingga minimal tidak ada pihak yang dirugikan. Gitu ya. Itu sih, Bu. Kalau dari sisi kami, tanggapan. Sudah cukup jelas. Berarti masalah kelas tadi kan Pak, kalau di sekolah yang lama di kelas 3, sedangkan ketika kami di sini untuk mencari informasi, orang tuanya mengatakan dia di kelas 2. Jadi dia sekolahnya di kelas 2. Untuk terkait kelas itu bagaimana Pak? Apakah nanti ke Ya, operator kabupaten atau kota untuk menyelesaikan pindah kelas? ya gini. Berarti kan harus diverifikasi adalah kebenarannya. Siswa itu memang sudah lulus kelas 1, kelas 2, atau baru lulus kelas 1 aja. Kan kita bisa minta buktinya dari rapor misalkan. Ada nggak rapor dari sekolah sebelumnya? Kita lihat rapornya itu sudah terisi berapa tingkat, berapa semester. Kan itu juga yang menjadi dasar ibu menempatkan di tingkat tertentu kan. Misalkan, kenapa masukkan ke kelas 2? Ya karena adanya rapor kelas Memang 1, semester 1, 2 aja, misalkan gitu. Ya wajar, masuknya ke kelas 2. Tapi kalau sudah ada bukti, dia sudah naik tingkat kelas 2, berarti ya nggak masalah, dia langsung ke kelas 3. Gitu ya. Itu sih kalau menurut pandangan kami. Jadi kembali lagi ke dokumen, ketika menerima siswa pindahan, ya proses yang ibu menyelesaikan. lakukan menurut kami belum cukup ketat. Kenapa? Karena tadi bukti mutasi dari sekolah sebelumnya aja nggak ada, gitu ya. Itu udah langsung diterima. Padahal itu adalah filter pertama untuk memastikan siswa itu bisa diterima di sekolah kita. Artinya nggak boleh dong ada urusan yang belum selesai dari sekolah sebelumnya. Dan tadi kalau pindahannya adalah tingkat tengah, ya harus ada bukti bahwa dia sudah menyelesaikan tingkat sebelumnya. Itu dasar untuk menempatkan siswa di tingkat tertentu. Itu, Bu. Terima kasih Bapak atas informasinya, Sama-sama, solusinya. Ibu. Ya, Ya, ya baik. Kita langsung nomor pertanyaan nomor 2 ya Pak ya. Ya, ya Bu. mungkin Pak Ini Sapriansah dari mau Dikbud. sampai jam berapa ya, Bu ya, sesinya ya, Bu ya? Ya satu lagi Pak pertanyaannya Pak. Ya Pak, biar langsung dari ruang Oh, dinas nih Pak. boleh. Ya silakan dari Dinas Siap. Kabupaten Kutai Barat, Pak Sapriansah, silakan Pak. Pak Sapri. Ya, baik Bu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf video saya ini kan sharingan di Kubar agak kurang bersahabat Bu. ya nggak Ya, apa-apa Pak. jadi Lanjut Pak. ya, jadi Mas Mursid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mewakili atas nama Satuan Pendidikan melalui Admin Dapodik Kabupaten Kutai Barat, yang mana di Kutai Barat ini khususnya ada siswa kelas 9, Mas. Ini bermulai dari kelas 7 dan 8, tapi terdeteknya kemarin di kelas 8. Ada salah satu siswa SMP
saat ini sedang yang berdampak tidak bisa mengikuti TKA karena NISN-nya, residu NISN tidak memiliki NISN, yang mana sudah kita lakukan mulai tindak eh, pengajuan NISN tingkat lanjut, itu sudah kita ajukan berulang dan ternyata di dalam Perpal PD pengajuan tingkat lanjut itu sudah terdetek centang hijau untuk pengajuan NISN-nya. Namun ketika kita cek di dalam Perpal PD dan data residu, ternyata sekolah tersebut masih mengalami residu di anak yang sama. Jadi hingga saat ini belum ada jalan keluarnya nih Mas Mursyid. Jadi mohon penjelasannya apakah ini ada sistem riset dari Pusdatin Pusat atau seperti apa Mas? Mungkin itu Mas yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam Langsung warahmatullahi aja, wabarakatuh. ya Ya, langsung aja Pak Mursyid. siap. Ya, terima kasih, Bu. Nah, saya coba tanggapi. Nah, berarti saya klarifikasi dulu ya, apakah ini berarti siswa kelas 9 sudah diajukan penerbitan NISN tingkat lanjut dan sudah disetujui, tapi NISN-nya tidak terbit gitu ya Pak ya, Pak Sapri ya? Benar, iya. Benar. Dan sekarang saat ini sudah tidak bisa diajukan lagi, begitu? Atau masih bisa? Iya, benar. Belum bisa, jadi sudah menggunakan akun sekolah, sudah saya Sekolah? sendiri yang mencoba juga untuk melakukan upload kembali di tingkat lanjut tadi. Memang setelah saya cek di Real Ijazah SD itu tidak memiliki NISN, namun saya nggak tahu kronologi seperti apa. NISN itu sudah tertulis itu angka 1 sampai angka 9 dan 0. Jadi berurutan seperti itu dan di dalam pengajuan NISN tingkat lanjut itu dia centangnya hijau statusnya, Mas Musid. Jadi ketika kita mau ajukan kembali, bahwasanya dia tidak memiliki NISN itu nggak bisa karena sudah terajukan bahasanya dan sudah hijau. Oke. Bapak pegang datanya nggak? Data NIK, nama siswa misalkan gitu, dan ijazah sebelumnya. Ada, Mas. Ada ya? Ya itu boleh Pak. Ini agak lama sih mungkin prosesnya dan lebih cocok nanti mungkin diselesaikannya di breakout room Siap. sih kalau yang teknis-teknis ini. Jadi nanti siapkan Iya. aja masuk ke breakout room. Nanti bisa langsung sebagai yang bisa pertama dieksekusi. Yang penting Bapak siapkan tadi NIK, misalkan NIK-nya siswanya berapa, kemudian ijazah sebelumnya juga nanti Ya. ditunjukkan. Nanti kita coba tindak lanjuti Pak. Gitu ya. Oke, siap. Ya, Siap. Mas. Terima Oke, kasih, Pak. Mas. Ya. Sama-sama, Ya, Pak Fatih. ya terima kasih Pak Mursyid atas penjelasannya. Mungkin kita langsung saja breakout room ya Pak ya. Ya, boleh, Bu. Ada Ya, berapa jadi breakout room-nya? ya jadi Bapak Ibu ya di sini ada 4 breakout room. Ada Kutai Barat, Mahulu, Balikpapan. Ya silakan bergabung. Kemudian dari Samarinda dan PPU, kemudian Kutai Timur, Bontang dan Pasir, kemudian ada Kukar dan Berau. Izin Ibu, Ya. sampai jam berapa ya breakout room-nya? Kami juga ada agenda internal Oh gitu sih ya Pak. sebenarnya ada. Kira-kira itu mohon maaf Pak. Ini breakout room tuh kita ngapain Pak? Saya juga nggak paham. Bagaimana terserah Bapak. Bapak kita ngikut Bapak aja. Karena kita nggak ada. Gimana Pak? Kalau coaching klinik biasanya breakout room itu untuk menyelesaikan kasus-kasus dari satuan pendidikan ataupun dinas beserta data, berarti langsung eksekusi di breakout room itu selama peserta bisa menunjukkan, bisa menyebutkan data-data yang dibutuhkan oleh kami, permasalahan atau residunya itu bisa bantu kami tangani langsung. Gitu. Biasanya seperti itu Bu kalau coaching klinik gitu. Nah, Oke Pak. itu proses penanganan residu yang dibantu langsung oleh kami. Ya kira-kira perlu 30 menit cukup Pak? Atau Bapak ada keperluan lain? Apa Ya, perlu waktunya iya, maju kami lagi? juga kebetulan ada agenda, Bu. Ya, Iya, jam berapa Pak? ya itu masalahnya kami hanya punya waktu sekitar 30 menit lah, Bu, paling Ya, lama baik Pak. untuk breakout room. Ya, ya baik Bapak Ibu ya silahkan masuk ke breakout room. Mungkin kurang lebih nanti 30 menit kita ada di ruang ini silahkan. Bapak jika ada permasalahan kita langsung nanti
konsultasi dengan para narasumber dari Pusdatin. Begitu ya, Pak. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dari kabupaten kotanya, silakan masuk. Aku juga nggak ngerti.
Bapak Ibu yang masih di grup besar ini silakan masuk di grupnya masing-masing Bapak Ibu ya. Izin Pak, di mana ya grupnya untuk Penajam Pasar Utara? Itu masuk di more itu ada pilihan. Jadi itu breakout sesuai dengan yang ditampilkan tadi. Kehabisan gas ya, Mas? Ngopi-ngopi kalau dulu kita ini ya. Apa digawi? Info-info. Kopi-kopi plus pisang goreng enak nih kayaknya nih. Bagi link absen dong. Sudah basi absennya dari tadi dikit besar. Saya dirahman. Mau digituin Dede. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ibu Soehartina, BPMP Kalimantan Timur. Jika sekolahnya tidak ada residu, apakah boleh izin keluar dari Zoom? Karena saya ada agenda lain. Mohon Oh, maaf. silakan Bu, silakan Bu. Ya, Nggak dibolehkan. apa-apa nggak Bu? Ya, silakan karena ini ada keperluan lainnya Ibu ya. Oh, silakan aja. Nggih, Bu. Oke. Nggih. Mohon izin nggih Bu, kami juga ada pertemuan lain ini. Mohon izin Ibu Ya Bu, untuk silakan Bu. Nggih, Silakan terima Bapak kasih. Ibu Nggih, yang kira-kira tidak ada masalah untuk ijazah nggih, ini silakan siap. bisa meninggalkan Nggih, ruangan. nggih. Terima kasih Ibu. Oke.
Oke, Bapak terima Ibu, kasih banyak terima Ibu. kasih. Izin live ya Ibu. Terima Izin kasih Ibu. banyak atas informasinya, ilmunya. Assalamualaikum. Sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.